baik ya semuanya. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM memimpin doa. Boleh. Baik teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bangga, terima kasih ya kepada KM yang telah memimpin doa untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen nih semuanya. Hilda hadir? Hadir Bu. Imron? Hadir. Hikmatul? Hadir. Zakia? Hadir. Irmala? Jadi hadir semua ya. Alhamdulillah, bagus. Hari ini berarti kalian sudah siap untuk mendengarkan materi dan diskusi tentang materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, sebelum itu pembelajaran kali ini Ibu akan melanjutkan materi dari pembelajaran minggu lalu, yaitu ada yang tahu materi minggu lalu itu mengenai apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Baca-baca dulu nggak kalian? Zakia, ingat? Silakan Zakia. Sistem dan lingkungan. Ya, betul. Nah, pembelajaran minggu lalu itu mengenai sistem dan lingkungan. Ya, ada yang mau mereview materi minggu lalu yang telah kita pelajari? Hikmatul Bu. Ya, silakan Hikmatul. Sistem adalah reaksi atau tempat yang menjadikan titik pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah semua hal yang menunjang sistem, semua hal di luar sistem. Kemudian reaksi eksoterm adalah kejadian di mana panas mengalir dari sistem ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm kejadian di mana panas diserap oleh sistem ke lingkungan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Hikmatul. Terima kasih ya Hikmatul. Betul ya anak-anak apa yang telah disebutkan Hikmatul tadi, bahwa sistem dan lingkungan itu adalah bahwa sistem itu merupakan titik pusatnya dan lingkungan itu adalah sekitar dari sistem tersebut. Nah, terus kalau kita ketahui juga bahwa reaksi eksoterm dan endoterm ini bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti respirasi atau pernapasan. Nah, pada proses pernapasan ini itu juga merupakan reaksi endoterm di mana dari lingkungan sekitar kita diserap oleh tubuh kita. Nah, itu ya yang perlu kalian ketahui. Jadi dari reaksi eksoterm dan endoterm ini tidak hanya tentang kimia-kimia yang kayak gitu ya, jadi di kehidupan sehari-hari juga ada. Nah, di sini Ibu memiliki untuk melanjutkan untuk pembelajaran kali ini ada tujuannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan sistem dan lingkungan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat merancang percobaan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan video praktikum. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok pertama Hilda sama Imron. Baik Bu. Ya, kelompok kedua Irmala, Hikmatul dan Zakia. Baik Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan terlebih dahulu LK-nya. Makasih Bu. Ini LK-nya ya. Silakan duduknya per kelompok sudah? Sudah. Nah, coba perhatikan ke depan anak-anak. Kalian bisa lihat, ini di depan terdapat dua gambar. Coba, sebentar. Nih, yang sebelah sini, sebelah kanan ini, kalian lihat ini gambar apa? Api unggun. Ya, terus ini Es batu. Nah, terus kan tadi kita tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, dari api unggun tersebut kalian bisa apa yang kalian rasakan ketika kalian berada di dekat api unggun? Panas. Ya. Nah, api unggun ini akan terasa panas karena api unggun dari energi yang dikeluarkan api unggun itu terserap oleh tubuh kita. Nah, itu dinamakan reaksi endoterm ya. Kemudian untuk es batu ini, es batu kalau lama-kelamaan akan cair. Ya, nah kalau es batu ini akan mengeluarkan energi atau mengeluarkan kalor gitu.
Jadi makanya es batu lama-kelamaan akan mencair. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita buka ya ke LK-nya. Perhatikan LK-nya. Di dalam LK ini sudah dilihat LK-nya? Sudah, Bu. Nah, di LK ini ada kelompok, anggota kelompok sama kelas, itu bisa ditulis ya. Baik, Bu. Ditulis, sudah? Sudah. Nah, coba kalian perhatikan di LK-nya. Di LK itu ada tahapan mengamati. Pada tahapan mengamati ini, kalian sebelum mengamati video praktikum, kalian bisa mengamati dari tabel yang sudah ada di dalam LK tersebut. Coba lihat. Sudah dilihat LK-nya? Sudah, Bu. Nah, di situ ada LK larutan yang bereaksi. Nah, larutan yang bereaksi di yang pertama yaitu larutan HCl dan NaOH. Nah, suhu mula-mula dari larutan HCl ini, HCl dan NaOH ketika dicampurkan, suhu mula-mulanya itu ada 25 derajat Celcius. Nah, ketika sudah dilakukan percobaan, suhu akhirnya 28 derajat Celcius. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian bisa melihat dan mengamati dari video praktikum yang akan Ibu tayangkan. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum. Coba sebelumnya kalian amati ya videonya. Dari video ini kalian tuliskan alat bahannya apa, kemudian prosedur praktikumnya seperti apa. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum, yaitu menentukan perubahan entalpi suatu reaksi dengan kalorimeter sederhana atau kalorimetri. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu menentukan perubahan entalpi antara reaksi HCl dengan NaOH dengan menggunakan kalorimeter sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada HCl, larutan HCl sebanyak 50 mili, yaitu 1 molar, dan larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 mili. Kemudian di sini ada kalorimeter sederhana dan di sini ada 2 buah termometer. Dan ini kita ukur suhu awal dari HCl dan NaOH yang akan bereaksi. Jadi bahannya itu ada NaOH 50 mili, HCl 50 mili. Nah, terus si HCl dan NaOH itu dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam gelas ulur. Kemudian si HCl-nya di larutan tersebut diukur terlebih dahulu masing-masingnya untuk diketahui suhu awalnya berapa. Ternyata untuk NaOH suhunya juga sama ya, 25 derajat Celcius. Kalian catat sebagai suhu awal NaOH ya. Nah, tadi suhu awalnya 25 derajat Celcius. Ya, kemudian ini alat ini merupakan kalorimetri. Kalorimetri ya. Nah, terus ada termometer dan sumbat. Termometer itu dimasukkan ke dalam sumbat. Nah, sumbatnya dimasukkan ke dalam kalorimeter ini. Kita masukkan HCl. Nah, ini ada ring ya. HCl-nya dimasukkan ke dalam kalorimeter ini. Setelah itu sudah kita tutup dengan Tuh. Perhatikan ya, setelah dicampurkan, ditutup kalorimeternya dan dikocok-kocok ya. Lalu kita amati terjadinya perubahan suhu hingga. Nah, setelah dilakukan perlakuan seperti itu, nanti suhunya akan berubah, dilihat dari termometer ini. Suhu tertinggi yang kita lihat di sini suhunya terus naik. Ya, suhunya di sini sudah mencapai 32 derajat Celcius. Ini sudah suhu maksimalnya. Ya, jadi dia terjadi peningkatan sampai 32 derajat Celcius. Nah, pada video praktikum tadi, suhu akhirnya itu berapa? 30 derajat Celcius, 32 derajat Celcius. Silahkan tulis ya di LK-nya masing-masing.
lagi di LK-nya, kita kembali lagi ke tabel yang tadi ya, tabel yang tadi juga. Nah, tadi kan di sini ada larutan HCl dan larutan NaOH. Nah, untuk perlakuannya sama seperti tadi ya, sekarang sudah terbayang ini larutan HCl dan larutan NaOH itu ketika dicampurkan seperti apa, sudah terbayang? Sudah? Sudah. Nah, terus suhu mula-mulanya berapa? Suhu akhirnya berapa? Nah, terus dari tabel tersebut kalian tuliskan rumusan masalah berdasarkan tabel yang kalian amati tadi. Silakan. Silakan dikerjakan. Sudah ini kelompok 1 udah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, terus untuk selanjutnya kita ke nomor 2. Hipotesis. Nah, dari rumusan masalah yang telah kalian buat, rumuskan hipotesis. Buatlah hipotesis dari rumusan masalahnya. Silakan. Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, terus kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengumpulkan data. Nah, data ini dari video tadi yang kalian amati, alat dan bahannya dicatat, dan prosedur percobaan tadi yang dilakukan dicatat. Dan nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis data. Nah, dari kegiatan ini itu ada beberapa soal, sudah dilihat, coba dilihat di itunya, di LKS-nya. Nah, ini nanti diisi ya, LK-nya diisi. Sudah diisi, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Sudah bisa isinya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, setelah kalian mengisi LKS ini, coba kalian paparkan hasil diskusi kalian di depan. Silakan untuk yang pertama, mau kelompok mana dulu? Kelompok 1. Boleh, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk rumusan masalah berdasarkan fenomena yang telah diamati, didapat rumusan masalah mengapa suhu larutan NaOH ketika ditambah HCl meningkat, sedangkan natrium bikarbonat itu menurun. Kemudian berdasarkan tabel mana reaksi yang termasuk eksoterm dan endoterm. Kemudian hipotesisnya NaOH dan HCl itu melepaskan kalor atau eksoterm dan diserap lingkungan akibat suhunya naik. Kemudian NaHCO3 dan HCl itu menyerap kalor. Kemudian jawaban yang kedua, hipotesis kedua, tabel yang pertama itu termasuk reaksi eksoterm, yang kedua endoterm, yang ketiga eksoterm, dan yang terakhir endoterm. Mungkin cukup sekian yang kelompok 1 sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, tadi terima kasih ya kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya di depan. Coba tadi apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, larutan HCl dan larutan NaOH ini termasuk ke dalam reaksi apa? Suhunya jadi naik. Eksoterm, betul. Nah, jadi ya kalian tadi menyimak ya, simak ya. Kalau misalkan ada temannya yang sedang menjelaskan di depan itu perhatikan ya. Baik, Ibu. Silakan untuk selanjutnya itu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Silakan Desi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kami.
Yang pertama ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada HCl, ada gelas ukur, ada termometer, ada kalorimeter, dan prosedurnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ukur HCl dan NaOH, lalu ukur suhu HCl dan NaOH. Setelah itu dimasukkan ke dalam kalorimeter, di mana dilakukan sumbat dan dimasukkan lalu tutup, lalu kocok-kocok dan amati perubahan suhu yang terjadi. Sudah Ibu? Ya, silakan duduk. Terima kasih ya kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Di LK kalian sudah terdapat, coba dilihat LK-nya. Di situ ada tabel. Sudah ada tabel. Nah, kalau misalkan tidak kebagian LK atau misalkan susah bergabung sama kelompoknya, bisa dilihat ke depan ya untuk melihat tabelnya. Nah, dari tabel ini, dari tadi yang telah kalian amati dan telah kalian diskusikan bersama kelompok, di sini kita isi bareng-bareng ya, diisi di LK-nya masing-masing. Di sini terdapat dari tabel ini, dari larutan yang telah kalian tadi amati, dari video maupun dari tabel yang tadi, kalian bisa mengisi tabel ini berdasarkan hasil pengamatannya. Nah, untuk yang pertama, larutan HCl dan larutan NaOH, suhu sistemnya tadi meningkat atau menurun? Coba lihat di LK-nya, suhunya meningkat atau menurun? Meningkat. Nah, jadi diisinya di checklist aja ya, yang meningkat di checklist. Coba checklist dulu. Nah, sudah? Dari untuk tabel selanjutnya itu dilihat dari sistem. Nah, larutan HCl dan NaOH ini termasuk ke sistem yang mana? Melepas kalor ke lingkungan atau menerima kalor dari lingkungan? Menerima kalor dari lingkungan. Betul, menerima kalor dari lingkungan. Karena tadi kan setelah dilakukan perlakuan, nah itu perlakuan itu perlakuan itu disebut yang tadi dikocok-kocok itu termasuk ke dalam lingkungannya. Jadi setelah dilakukan perlakuan, jadi suhunya meningkat. Nah, jadi termasuk ke dalam menerima kalor dari lingkungan. Nah, terus jenis reaksinya, jenis reaksi apa? Endoterm. Ya, betul ya. Jadi larutan HCl dan larutan NaOH ini termasuk jenis reaksi endoterm. Ya betul ya anak-anak, tadi apa yang telah kita kerjakan, yang telah kalian diskusikan berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap sistem kalor dari lingkungannya. Kemudian untuk reaksi eksoterm adalah sistem yang melepaskan kalor ke lingkungan. Sistem itu adalah sistem apa tadi? Pusat perhatian. Kalau lingkungan yang faktor ya, betul Irmala, betul. Ada yang mau menyimpulkan apa yang telah kita bahas tadi? Kesimpulannya, ada yang mau membaca kesimpulannya? Saya Bu. Silakan Hilda. Kesimpulan dari materi sekarang ialah reaksi eksoterm adalah reaksi kimia dengan sistem melepaskan kalor ke lingkungannya. Nah, pada reaksi eksoterm, suhu campuran reaksi akan naik dan energi potensial dari zat-zat kimia yang bersangkutan akan turun. Kemudian, reaksi endoterm adalah reaksi kimia dengan sistem menyerap kalor dari lingkungannya. Nah, pada reaksi ini terjadi kenaikan energi potensial zat-zat yang bereaksi, akan terjadi penurunan energi kinetik sehingga suhu sistem menurun. Ya, betul ya. Terima kasih Hilda. Tepuk tangan dulu buat Hilda. Nah, untuk Ibu mau ngasih oleh-oleh nih buat kalian. Bukan oleh-oleh deh. Jadi Ibu mau ngasih soal yang harus kalian isi ya berdasarkan tadi yang telah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Ibu mau kasih soal ke kalian, terus kalian isi soal tersebut dan dikumpulkan
lagi ya. Baik, Bu. Silahkan isi. Berapa menit Bu waktunya? Ibu kasih waktu 5 menit ya buat mengisi LK-nya. Baik Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, silakan kumpulkan lagi hasilnya. Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak terasa ya pembelajaran hari ini sudah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi, yang telah kalian amati tadi, semoga bermanfaat dan bisa menerapkan ilmunya ke orang lain dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Jangan lupa ya untuk materi kali ini, jangan dilupakan kalian harus terus mempelajari materi-materi ini dan materi-materi yang akan dipelajari untuk minggu depan. Jangan lupa kalian juga harus membaca-baca ya. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu cukupkan sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya.